bagaimana dengan argumen, bahkan proposisi, bahwa berunjuk rasa besar-besaran sampai pemimpin negara, kekuasaan itu tumbang, itu adalah sah. Ya, benar. Saya bahkan bisa menambahkan logika tentang keabsahannya itu. Jadi itu begini. Apabila ada 8 juta orang turun ke jalan, memacetkan jalanan, protokol, menduduki istana, menduduki gedung MPR, itu berarti ada 8 juta individu manusia yang di dalam dirinya masing-masing melekat hak asasinya, sedang menunjukkan, sedang menunaikan hak asasi manusia itu, sedang menunaikan proses penyempurnaan kemanusiaannya. Itu begitu. Nah, tetapi sekaligus dengan itu kita tidak boleh tidak harus juga mempertimbangkan kondisi objektif dari massa manusia itu, kumpulan besar manusia itu. Kondisi objektif yang sudah dijelaskan para ahli bahkan sejak Plato, Socrates, yang memuncak pada satu penjelasan yang sangat indah karena telak rasionalitasnya oleh seorang filsuf politik asal Spanyol, Jose Ortega y Gasset. Y Gasset ini menjelaskan, mengajukan satu dalil yang luar biasa. Katanya begini, jumlah individu di dalam massa berbanding terbalik dengan tingkat kecerdasan massa itu. Berbanding terbalik, inverse. Jadi, kalau udah jutaan orang, jutaan individu dalam satu kelompok massa, di situ tidak ada kecerdasan, tidak ada pikiran, tidak ada pendapat. Sehingga sudah membatalkan prinsip berangkatnya itu tadi, yaitu bahwa berunjuk rasa besar-besaran adalah hak asasi menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, di sini udah tidak ada. Itu yang dijelaskan oleh Y Gasset, ya gitu. Nah, itu memang gitu. Dan proses menuju juta-juta itu, jumlah massa berjuta-juta itu, sama. Itu pun proses yang alamiah. Proses hukum-hukum alam yang objektif. Kita yang biasa turun ke jalan, demo itu, tahu sekali hukum alam ini, aksioma ini, bahwa apabila kita 20 orang, 200 orang turun ke jalan, orang-orang lewat melihat kita dan kita malu. Tetapi ketika dia bereskalasi menjadi 2.000, 20.000, 200.000, 2 juta dan seterusnya,
orang lewat, mereka yang malu kalau mereka tidak bergabung. Mereka yang malu kalau mereka tidak mensupport. Beliin aqua kasih, itu udah hukum. Semua orang, semua aktivis yang biasa di jalan itu tahu gitu. Nah, dan ketika sudah terjadi eskalasi seperti itu, dengan gampangnya segala provokator dan sebagainya, apapun namanya itu, menyusup dan melakukan tindakan-tindakan untuk mengarahkan pada tujuan kekuasaan mereka. Kekacauan, tembak, bahkan tembak rekan sendiri supaya terjadi dramatik dan lebih dahsyat, bereskalasi, dan seterusnya. Dan berujung itu, jadi ujungnya itu gampang sekali terjadi. Apalagi sekarang ya, dengan kemajuan teknologi informasi, gitu, eskalasi ini diangkat melalui proses amplifikasi. Nah, amplifikasi ini sebenarnya bukan sekarang. Dulu pun udah. Gitu. Hampir 30 tahun lalu, reformasi 98 itu, dia udah bergerak dari 96. Itu sejarah dunia mencatat, dicatat oleh sejarah dunia sebagai revolusi politik pertama yang mengandalkan internet. Itu yang terjadi di Indonesia. Internet. Baik ketika mulai konsolidasi membentuk eskalasi dari 96, mengganas itu awal 97 dan sebagainya. Kemudian dia memuncak di para pelaku demo yang tetap melakukan internet. Nah, penggunaan teknologi untuk amplifikasi itu udah lama. Gitu. 50-an tahun lalu ketika Khomeini menumbangkan kekuasaan di Iran, itu terkenal dengan disebut revolusi kaset. Jadi beredar kaset-kaset, dikirim dari Prancis sampai kemana-mana itu. Itu disebut revolusi kaset. Kita itu revolusi internet. Lebih ke sana lagi ada, tapi teknologi yang makin sederhana. Kita ingat revolusi Mao Zedong itu di Tiongkok itu. Mao itu menggunakan stensilan, buku-buku tipis stensilan yang diperbanyak oleh orang-orangnya karena secara murah. Ajaran-ajaran revolusinya, ajaran-ajaran tentang sosialisme agar merasuk sehingga orang berjuang lebih tulus, ikhlas, sehingga nekat, gitu. Dan itu efektif sekali. Anda bisa bayangkan misalnya petinju Mike Tyson di Amerika dengan ras yang sangat berbeda dengan Mao Zedong itu, agama berbeda. Itu Mike Tyson kan terkenal dia tato wajah Mao, dia tulis Mao. Pengaruhnya kuat. Demo-demo di mana-mana sekarang begitu. Tahun lalu itu kan begitu. Tahun Agustus, September tahun 2025 itu mainkan medsos semua. Gitu. Nah, jadi mengamplifikasi itu lebih cepat lagi. Padahal udah cepat. Secara alamiah dia cepat, ini bertambah. Gitu. Nah, ketika dia udah begitu, bukan saja kekuasaan, pucuk kekuasaan negara itu tumbang. Yang paling berbahaya di sini adalah negara hancur. Kehilangan fungsi.
Kita memang bilang, oh enggak, ada langsung mengganti. Tidak, selalu akan ada langsung yang melakukan anarki dan semuanya, penembakan, pembunuhan. Dan apa? Sekali kita mengabsahkan proses makar dan kekerasan itu, maka tidak ada alasan untuk melarang makar-makar berikutnya. Dan itu yang dilihat oleh sejarah, itu yang disaksikan oleh sejarah. Di benua Afrika, benua Amerika Selatan, itu junta-junta militer itu, silih berganti, kudeta, junta ya, tulisnya junta, junta militer itu. Nah, jadi tidak mungkin kita melihat ini secara lagi seperti dulu-dulu. Kita memang terutama orang-orang yang punya hati mulia, punya tanggung jawab sosial yang tinggi, memiliki nilai keadilan sosial yang besar dalam dirinya. Itu memang cenderung bersimpati pada makar. Memihak pada makar. Tetapi selalu kita harus tahu bahwa di situ ada masalah besar. Kita bersimpati. Kenapa? Itu pelakunya, tokoh-tokohnya, itu ya orang yang terdepan itu, orang-orang yang punya tanggung jawab sosial tinggi. Mereka sedang menunaikan panggilan luhur. Berkoran, orang-orang. Jadi di situ ada heroisme. Itulah mengapa selalu itu menimbulkan simpati, pemihakan gitu. Tapi kita lihat seperti saya jelaskan tadi, dihancur. Dan ketika negara tak berfungsi, vakum kekuasaan atau vakum kemudian berisi vakum lagi, itu udah bukan negara, ya. Itu adalah hukum rimba, state of nature, berlawanan diametral dengan hakikat bernegara beradab, nature of state. Nah, di sini saya mau jelaskan tentang pikiran dari seorang ahli politik yang udah klasik ya gitu, asal Prancis, yaitu Alexis de Tocqueville. De Tocqueville ini, Alexis de Tocqueville, de Tocqueville ini, Tocqueville gemar juga dikutip oleh Bung Hatta. Muhammad Hatta gemar mengutip pemikiran Tocqueville ini. Apa dia bilang? Itu dia membuat satu proposisi begini. Di dalam demokrasi tidak ada revolusi. Karena di dalam demokrasi yang memerintah adalah rakyat. Dan rakyat tidak mungkin memberontak terhadap dirinya sendiri. Nah, terlepas dari proposisi ini, orang boleh bilang tidak realistis, bahkan nyaris lucu. Tapi saya mau katakan, seorang Muhammad Hatta, seorang Alexis de Tocqueville itu, tidak mungkin melihat itu tanpa wawasan dan tanggung jawab yang besar. Inti dari pikiran mereka dan inti dari tujuan saya mengutip proposisi dari de Tocqueville itu adalah usaha manusia
agar negara tidak ada makar, negara tidak dikembalikan pada hukum rimba. Usaha manusia itu adalah prestasi kebudayaan, prestasi peradaban umat manusia. Karena dengan itu dia mengatakan bahwa makar dapat dihindari. Artinya di sini yaitu makar tidak ada. Nah, saya mau singgung sedikit. Mengapa fakta yang lebih sering terjadi, proses makar, proses unjuk rasa yang bereskalasi besar-besaran, itu sering tidak sampai negara hancur total. Itu pun tidak lain hanya karena elit sudah bermain. Elit udah siap, elit politik yang pikiran orientasinya cuma kekuasaan dan kekuasaan. Mereka udah siap pada detik tertentu tambah api, disulut, siram minyak agar makin besar eskalasi. Dan pada detik tertentu ambil alih kekuasaan. Kekuasaan sah. Langsung pidato di media massa. Itu. Jadi bukan karena eskalasi itu tidak akan menuju ke hukum rimba. Tidak. Itu hanya karena hukum rimba lain sedang memberi kesempatan kepada hukum rimba demi hukum rimba yang seterusnya. Nah, elit ini yang hanya untuk tujuan kekuasaan-kekuasaan, yang menyabot itu, membajak itu. Jadi situ kembali ke asal pembicaraan kita tadi. Di situ tidak ada pendapat. Jadi sehingga tidak memerlukan hak. Tidak ada pendapat. Bahkan ketika kita membiarkan hak itu, pendapat itu sendiri akan terbunuh, akan terhegemoni. Gitu. Tidak pikiran. Gitu. Tidak ada. Bahkan suara rakyat, suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Nah, itu udah dicatut semua, dibajak semua. Jadi sampai nama Tuhan itu dibajak. Gitu. Dan pembajakan aksi massa yang datang dengan hati baik, berangkat dari tanggung jawab sosial yang tinggi, itu adalah keniscayaan yang sudah dilihat antara lain oleh misalnya Robert Mitchell. Robert Mitchell itu terkenal dengan bukunya tentang anatomi partai politik yang secara niscaya menuju oligarki. Secara niscaya itu hukum alam. Gitu. Nah, dia juga menyinggung tentang, Mitchell juga menyinggung tentang pembajakan, keniscayaan terbajaknya massa rakyat itu sendiri. Gitu.